Evaluasi Persib dari Robert Rene Albert. Bus Persikabo dilempari oknum tidak dikenal. Timnas U19 kalah dari Bulgaria. Paul Aro batal gabung Persela. Dan profil Saya Da Costa pemain baru Arema. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert memberikan evaluasi setelah laga Persib kontra Persikabo. Laga yang dimainkan dua sesi itu berkesudahan imbang. Laga pertama Persib imbang 2-2 dan laga kedua imbang 0-0. Menurut Rene Albert, dirinya hampir menemukan formasi yang pas untuk menghadapi lanjutan Liga 1 2020. Terutama di lini belakang dan lini tengah. Di laga pertama, duet lini belakang Fabiano Beltrame dan Hen memang bukanlah duet ideal. Buktinya mereka kebobolan 2 gol. Sementara di laga kedua, duet Nick Kuipers dan Victor Ibonevo memang tak kebobolan. Namun di laga kedua ini justru hanya Nick yang terlihat optimal. Sementara Victor lebih banyak terlambat menutup ruang. Untuk itu di lini belakang kemungkinan Robert Rene Albert akan memasang duet Nick Kuipers dan Fabiano Beltrame pada uji coba selanjutnya kontra Bayangkara. Sementara di lini tengah Rene Albert akan memilih duet Omid Nazari dan Deddy Kusnandar. Terbukti di laga pertama duet ini mampu memberikan assist pada gol Persib. Sementara duet Gianzola dan Abdul Aziz justru harus kalah dalam penguasaan bola. Ya, walaupun saya cukup puas dengan stamina pemain yang bisa bertahan hingga 70 menit, namun ada beberapa hal yang harus dibenahi. Mungkin nanti saat uji coba dengan Bayangkara, kita akan coba formula lain, ujar Robert Rene Albert. Dari dua laga kontra Persikabo kemarin, kami tim Rio Hotspot memiliki opsi formasi yang terbaik menurut kami. Namun jika kalian memiliki formasi lain, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk penjaga gawang kami tetap memilih Teja Pakualam. Duet lini belakang kami memilih Nick Kuipers dan Fabiano Beltrame. Di sisi kiri dan kanan tetap Ardi Idrus dan Supardi Nasir. Lini tengah duet Omid Nazari dan Deddy Kusnandar. Sisi sayap kanan kami memilih Febri dan sayap kiri Benny Oktovianto. Sementara di depan tetap ada duet Geoffrey Castillon dan Wander Luiz. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar pilihan kalian masing-masing. Di laga kali ini dua pemain muda yang baru bergabung di Persib ditampilkan, yakni Ardi Maulana yang masuk di menit ke-52 menggantikan Gianzola dan Saiful yang masuk di menit ke-69 menggantikan Geoffrey Castillon. Kedua pemain ini tampil agresif dan impresif. Pelatih Robert Rene Albert memberikan pendapat tentang kedua pemain ini. Ya, saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk tampil. Saya juga ingin tahu kinerja mereka. Seperti yang pernah saya bilang, untuk skill dan semangat mereka bagus. Namun untuk kerjasama dan positioning mereka harus banyak belajar. Saya belum tahu mereka akan reguler di tiap laga atau tidak. Karena kami masih ada beberapa pemain muda seperti Beckham Nugraha, Benny, dan Mario Jardel, ujar Robert Rene Albert. Berita kurang menyenangkan dialami tim Persikabo usai laga uji coba kontra Persib. Diketahui bus rombongan tim Persikabo dilempari batu dan benda-benda lain oleh oknum yang tidak dikenal. Ada yang beranggapan itu ulah oknum bobotoh yang tak terima timnya ditahan imbang Persikabo.
Laga pertama Timnas Indonesia U19 di Kroasia harus berakhir kekalahan dengan skor 0-3. Menghadapi Bulgaria, anak asuh Sintayong dibuat tak berkutik. Gawang Timnas U19 yang dijaga Adi Satrio kebobolan di menit ke-78. Sundulan Martin Vedkov merobek gawang Timnas. Bulgaria menggandakan kedudukan di menit ke-83. Tendangan jarak jauh Stanislav Sopov merobek gawang Timnas U19. Semenit kemudian gawang Indonesia kembali kebobolan. Martin Vedkov kembali menjadi aktornya. Umpan tarik dari tengah tak mampu diantisipasi para pemain bertahan U19. Laga pun berakhir 0-3. Menurut analisis kami, ada 3 faktor kekalahan Timnas U19 atas Bulgaria. Yang pertama adalah kalah postur. Terbukti gol Vedkov melalui sundulan kepala di menit ke-78 tak bisa dihadang barisan pertahanan Timnas U19. Sejak awal, Vedkov memang yang memiliki tubuh 193 cm sangat merepotkan barisan pertahanan Timnas U19. Yang kedua, stamina yang kedodoran. Di sini terlihat padahal tim Bulgaria tidaklah lebih bagus dari Timnas U19. Namun mereka mampu mempertahankan stamina yang alhasil mampu memporak-porandakan Timnas U19. Dan yang ketiga, salah strategi. Pelatih Sintayong mencadangkan beberapa pemain inti seperti Bagas Kava, David Maulana, Beckham Putra, dan Supriyadi. Alhasil, Witan Sulaiman bekerja sendirian mengatur ritme. Ini yang menjadi kelemahan tumpulnya serangan Timnas U19. Persela Lamongan terancam kehilangan satu pemain muda. Ia adalah Inyoman Paul Aro. Pemain keturunan Finlandia ini mengatakan kalau ia tidak jadi main untuk Persela. Alasannya adalah kelainan tujuan antara Persela dengan Paul Aro. Persela ingin mempermainkan status Paul Aro, sementara Paul Aro hanya ingin main sebagai pemain pinjaman saja, karena ia masih terikat kontrak dengan Skopje AIK. Saya tidak jadi main di Persela. Kami punya tujuan berbeda. Saya cuma ingin main di sini sebagai pinjaman sampai akhir kompetisi, bukan sebagai pemain resmi. Saya masih ingin bersama klub saya di Swedia, ujar Paul Aro. Pelatih Neil Meijer memberikan tanggapan perihal ini. Menurutnya semua tergantung pada manajemen. Ia mengakui akan memakai jika bisa dipakai, tapi kalau tidak, dirinya tidak akan memaksakan. Ya, kalau saya jika manajemen oke dan kualitas dia juga bagus, saya akan pakai. Tapi kalau si pemainnya nggak mau, saya juga nggak akan maksakan. Kita nggak mungkin pakai pemain yang nggak 100% hatinya buat tim. Nanti yang ada malah setengah-setengah, ujar Neil Meijer. Arema FC kembali kedatangan satu pemain baru. Pemain berusia 19 tahun itu adalah Seiya Da Costa Lai. Saya adalah produk Akademi Arema. Meski berpostur dan wajah mirip orang asing, namun saya ternyata berpaspor Indonesia dan memiliki KTP Malang. Saya lahir dan besar di Jepang, namun keluarga orang tua saya adalah orang Indonesia. Ibu saya adalah orang Indonesia keturunan Cina, sementara ayahnya orang Jawa keturunan Jepang dan Portugis. Ia masuk Akademi Arema U18 sejak 2019 lalu. Berawal dari ketika ia bermain futsal bersama Aremania Jepang. Saat itu ia ditawari untuk masuk ke Akademi Arema dan ia pun menyetujuinya. Asisten pelatih Arema Kuncoro mengatakan, dia masih 19 tahun. Ada peluang gabung tim senior Arema jika harus mendaftarkan pemain U20 di regulasi. Ya, kita tunggu keputusan manajemen, ujar Kuncoro. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.